Seorang perwira menengah TNI, belum genap 36 tahun, tiba-tiba duduk di kursi yang biasanya diperebutkan Jenderal Bintang 3. Ia naik pangkat lebih cepat dari siapapun di angkatannya, dan aturan yang seharusnya menghalanginya, entah bagaimana terlewati begitu saja. Ia berdiri persis di belakang orang paling berkuasa di Indonesia, hampir di setiap foto, di setiap forum internasional. Dan justru kedekatan itu yang kini membuat namanya diperbincangkan bukan karena prestasinya, tapi karena spekulasi yang sudah sampai ke telinga tokoh-tokoh nasional. Namanya Teddy Indrawijaya. Publik mengenalnya sebagai Mayor Teddy, kini Letnan Kolonel Teddy. Ia adalah salah satu sosok paling dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dan kini menjabat Sekretaris Kabinet Merah Putih. Tapi di balik jabatan strategis itu, tersimpan dua lapis kontroversi yang jarang dibedah tuntas. Pertama, soal bagaimana ia bisa naik pangkat dengan cara yang dipertanyakan banyak perwira senior. Kedua, soal gosip politik yang menyeret namanya ke ranah yang jauh lebih sensitif, sampai memicu reaksi dari tokoh sekelas Amin Rais. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana karier Teddy melesat begitu cepat, kontroversi hukum di balik kenaikan pangkatnya, dan bagaimana kedekatannya dengan Presiden berubah jadi bahan spekulasi publik yang sulit dibendung. Dan di akhir video ini, kalian akan punya jawaban atas pertanyaan besar, apakah kontroversi di sekitar Mayor Teddy ini murni soal etika pemerintahan, atau sudah bergeser jadi alat politik untuk menyerang istana? Untuk memahami kontroversi ini, kita harus mundur dulu ke titik awal kariernya. Teddy Indrawijaya lahir 14 April 1989 di Manado, anak tunggal dari pasangan perwira TNI. Ayahnya seorang kolonel infanteri, ibunya seorang mayor. Sejak kecil ia sudah hidup dalam lingkungan militer yang sangat kental. Ia menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, lalu lulus dari Akademi Militer tahun 2011, mengawali karir di Kopassus, pasukan elit Baret Merah TNI Angkatan Darat. Rekam jejaknya sebenarnya solid. Ia sempat menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi dari 2014 hingga 2019, lalu menempuh pendidikan militer bergengsi di Amerika Serikat, termasuk Ranger School yang terkenal keras, dan lulus sebagai lulusan terbaik internasional di antara ratusan perwira Amerika dan asing lainnya. Disinilah fakta yang jarang disorot. Dari sisi pendidikan militer, Teddy sebenarnya punya kualifikasi yang jauh di atas rata-rata perwira seusianya. Bayangkan seperti seorang atlet yang lulus pelatihan paling brutal di dunia dengan predikat terbaik. Secara kertas, dia memang kompeten. Tapi justru di titik inilah benih konflik mulai muncul. Setelah menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Teddy tidak pernah lagi jauh dari sosok Prabowo. Kemanapun Prabowo pergi, Teddy nyaris selalu ada di baliknya. Dan itu mulai memunculkan pertanyaan di kalangan internal TNI sendiri. Dan tidak ada yang menyangka, kedekatan yang tampak biasa ini akan berubah jadi bola salju kontroversi begitu Prabowo naik jadi presiden. Oktober 2024, Prabowo resmi dilantik sebagai presiden dan mengumumkan Kabinet Merah Putih. Salah satu nama yang paling banyak dicari publik malam itu bukan seorang menteri, tapi seorang mayor. Teddy Indrawijaya ditunjuk sebagai sekretaris kabinet. Yang menarik, saat para menteri lain dilantik esok harinya, Teddy tidak ikut dilantik. Publik bertanya-tanya dan bahkan kepala kantor komunikasi kepresidenan saat itu mengaku belum tahu persis alasannya. Disinilah bagian yang tidak banyak diulas media arus utama secara mendalam. 5 bulan kemudian, Februari 2025, Teddy naik pangkat dari mayor menjadi letnan kolonel. Di atas kertas ini kenaikan pangkat biasa, tapi bagi kalangan perwira TNI ini memicu tanda tanya besar. Sebab UU TNI nomor 40 tahun 2018 mensyaratkan seorang perwira harus lebih dulu mengikuti pendidikan sekolah staf dan komando sebelum naik ke pangkat letnan kolonel. Sejauh yang diberitakan, tahapan itu dipertanyakan banyak pihak sebagai belum ditempuh Teddy. Bayangkan ini seperti seorang karyawan yang dipromosikan jadi manajer tanpa melalui pelatihan manajerial yang jadi syarat wajib semua orang lain di perusahaan itu.
Wajar jika rekan-rekannya bertanya, kenapa dia bisa lompat jalur? Ditambah lagi, peran Teddy selama ini sebagian besar sebagai ajudan, bukan memimpin pasukan di lapangan. Ini yang menurut sejumlah kalangan TNI mengikis kredibilitasnya sebagai perwira dan memicu kecemburuan di internal Angkatan Darat. Tapi eskalasi sesungguhnya datang bukan dari isu kepangkatan, melainkan dari isu yang jauh lebih personal. Karena kedekatan Teddy dengan Prabowo yang begitu intens, dan status Prabowo sendiri yang telah bercerai dan belum menikah kembali, publik mulai membangun narasi spekulatif tentang sifat hubungan keduanya. Ini penting saya tekankan, ini murni ranah spekulasi publik, bukan fakta yang pernah dikonfirmasi siapapun. Tidak ada pernyataan resmi dari Teddy maupun Prabowo yang membenarkan narasi tersebut. Tapi spekulasi ini cukup deras beredar di media sosial, sampai akhirnya masuk ke ranah elit politik. Bulan Mei 2026, tokoh senior seperti Amin Rais, mantan ketua MPR, bahkan mengunggah video yang menyinggung isu kedekatan ini dan mendesak Presiden menjaga jarak. Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik yang berbunyi kurang lebih, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Singkat kata, tanpa berdele-dele, saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Video itu sempat memicu kegaduhan publik, hingga akhirnya dihapus oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan alasan menyebarkan fitnah. Menurut analisis saya, ini titik krusial. Sebuah isu personal yang tidak pernah dikonfirmasi telah dimanfaatkan sebagai amunisi politik oleh pihak-pihak yang punya kepentingan berseberangan dengan pemerintahan Prabowo. Dan ini bukan fenomena baru dalam politik Indonesia. Gosip personal sering jadi senjata yang lebih efektif dibanding kritik kebijakan, karena lebih mudah viral. Sampai video ini dibuat, dua isu ini, kontroversi kenaikan pangkat dan spekulasi hubungan personal, belum benar-benar tuntas di ruang publik. Di sisi kepangkatan, tidak ada klarifikasi resmi dan rinci dari TNI yang membantah tudingan pelanggaran prosedur secara terbuka dan memuaskan publik. Istana sendiri terkesan memilih untuk tidak banyak menanggapi, membiarkan isu ini perlahan meredup dengan sendirinya. Sebuah pola yang sering dipakai kekuasaan di Indonesia untuk isu yang tidak ingin diperbesar. Di sisi spekulasi personal, situasinya lebih rumit. Tidak ada bukti, tidak ada pengakuan, hanya interpretasi publik atas kedekatan yang sebenarnya lazim terjadi antara pemimpin negara dan ajudan kepercayaannya di banyak negara. Tapi karena berbalut sensasi, isu ini justru lebih cepat menyebar dibanding isu kepangkatan yang sebenarnya punya dasar hukum jelas. Disinilah letak ironi terbesarnya. Isu yang punya bukti hukum konkret, pelanggaran prosedur kenaikan pangkat, justru kalah viral dibanding isu yang sepenuhnya spekulatif dan tanpa bukti. Warisan dari kasus ini menurut saya adalah cermin bagaimana publik Indonesia mengonsumsi informasi soal pejabat negara. Rumor personal lebih mudah dipercaya dan disebar dibanding pelanggaran administratif yang sebenarnya jauh lebih relevan untuk diawasi. Jadi, apakah kontroversi di sekitar Mayor Teddy ini murni soal etika pemerintahan atau sudah bergeser jadi alat politik? Jawabannya, keduanya berjalan beriringan. Ada persoalan tata kelola militer yang nyata dan pantas dipertanyakan. Tapi persoalan itu kini tertutup oleh gosip personal yang jauh lebih viral, namun tidak pernah terbukti. Tapi yang paling menarik bukan soal siapa yang benar dalam kontroversi ini, melainkan bagaimana rumor tanpa dasar bisa berlari lebih cepat dan lebih jauh dibanding fakta hukum yang bisa diverifikasi. Sejarah politik Indonesia selalu menyimpan lebih banyak lapisan dari yang terlihat di permukaan. Dan kisah Mayor Teddy adalah bukti bahwa di era media sosial, sensasi personal seringkali mengalahkan substansi kebijakan dalam menentukan apa yang diingat publik. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian wajar tidak seorang perwira muda menduduki posisi setingkat menteri hanya karena kedekatannya dengan presiden? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu perspektif kalian. Kalau video ini membuka wawasan baru buat kalian, like dan subscribe.
Karena masih banyak kisah seperti ini yang menunggu untuk diungkap. Sampai jumpa di video berikutnya.